Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi karakter building kita hari ini adalah sopan santun. Silahkan disimak baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna bagi kita semua. Beliau mempunyai akhlak yang sangat baik. Beliau tidak sombong meskipun telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak sombong meskipun beliau rajin beribadah, rajin sholat, zakat, sedekah, dan lain-lain. Bahkan Allah kagum kepada beliau karena akhlaknya yang sangat bagus. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anakku, dalam hadis lain, Sayyidina Anas memuji beliau, belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal dan tipis lebih halus dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 tahun saya melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya. Mengapa engkau berbuat ini? Atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beberapa contoh sopan santun dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam berbicara, kita harus berbicara dengan lemah lembut, tidak membentak dan tidak berteriak-teriak. Baik berbicara kepada teman, terlebih lagi orang tua dan guru. Berbicara dengan volume suara yang seperlunya, tidak perlu keras-keras. Berbicara hal-hal yang baik, sebab bila kita tidak berbicara yang baik, maka lebih baik kita diam. Seperti dalam hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ingin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Setiap perkataan yang muncul dari lisan akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi alangkah lebih baik bila kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah yang baik dan lembut. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Ia menyukai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras dan kepada yang lainnya." Hadis diriwayatkan Sahih Muslim. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita contoh kita sehari-hari dalam berbicara, contoh selanjutnya adalah dalam berkenalan. Biasakan berkenalan kepada orang lain secara sopan. Jangan melihat penampilan luar orang itu, melainkan dari sifat dan perangainya. Selanjutnya dalam menelpon. Nah, anak-anak, usahakan menelpon hanya bila dalam keadaan perlu ya. Bertelepon secara wajar dan sesuaikan pembicaraan dengan memperhatikan keadaan sekeliling. Selanjutnya dalam menegur atau memberi hormat. Dengan menegur sapa teman dan sopan. Dengan menegur sapa teman dengan sopan dan wajar. Ucapkan salam bila bertemu. Pasang wajah yang ramah dan tersenyum, karena sesungguhnya senyum itu adalah sedekah. Selanjutnya dalam bertamu.
Dalam bertamu kita harus memperhatikan adab dalam bertamu. Jangan lama-lama dan jangan merepotkan tuan rumah. Kita tidak boleh masuk ke ruangan atau kamar tanpa izin tuan rumah. Duduklah dengan tenang di ruangan tamu. Selanjutnya dalam berpakaian. Berpakaianlah yang menutup aurat dan pantas. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Dan yang terakhir, dalam menuntut ilmu di sekolah atau dimanapun, taati peraturan, minta izin bila ingin keluar atau melakukan sesuatu. Berbicaralah yang sopan, tidak mengumpat dan berbicara kasar. Karena sesungguhnya orang yang suka mencela tidak akan masuk surga. Dalam hadis, tidak masuk surga orang yang suka mencela. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mendengar pemaparan tersebut, materi tersebut, maka alangkah baiknya kita dalam kehidupan ini berlaku sopan, berbicara sopan, memiliki sifat seperti halnya Rasulullah SAW ya. Jangan suka mencela. Pokoknya jadi pribadi yang soleh dan soleha. Amin. Semoga kita digolongkan dengan orang-orang yang kelak dimasukkan dalam surga bersama orang-orang yang memiliki perangai yang sopan santun. Mungkin itu materi kita hari ini dari Anda. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.